Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu lihat belum siap belajar ya? Silakan yang masih makan disimpan dulu makanannya, kemudian dikeluarkan buku paketnya, alat tulisnya. Nah, terus dilihat lagi di kolong meja, di bawah meja, bawah bangku ada sampah, segera dibuang di luar dulu ya anak-anak. Tidak ada Ibu, tadi udah disapu dulu. Ada yang masih di luar? Gak ada Ibu. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hanya semangat sekali ya, yang di sini kurang semangat. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita absen terlebih dahulu ya. Ibu lihat di bangku sebelah sini masih kosong. Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Naila. Kenapa tidak hadir? Lagi izin Bu pergi. Sudah ada suratnya? Sudah Ibu. Sudah. Selain Naila ada lagi? Ada Bu Dian. Kenapa dia? Dian juga izin Bu. Izin juga. Izin apa itu? Izin OSIS Bu. Oh, OSIS. Iya, Dispennya. iya dispen. Ya nih, sudah ada yang suratnya. Anak-anak masih ingat pada pertemuan yang lalu kita membahas apa? Koperasi. Ada yang masih ingat apa itu koperasi? Aku. Ya, silakan. Koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan hukum dan berasaskan rasa kekeluargaan. Iya betul ya, jawabannya sangat lengkap. Kita berikan tepuk tangan. Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari Kania? Asasnya itu kekeluargaan dan gotong royong. Ya, jadi ada asas kekeluargaan dan juga gotong royong. Tepuk tangan kepada Safina. Nah, selain asas gotong royong dan kekeluargaan, dalam kegiatan koperasi juga terdapat cara mengelola, melaksanakan, dan mengatur atau kegiatan manajemen. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi manajemen. Minggu yang lalu kan Ibu sudah menugaskannya untuk kalian membaca buku mengenai manajemen. Jadi, apa yang kalian cari tentang manajemen? Apa itu manajemen? Pengaturan atau pengelolaan Angkat Ibu. Pengaturan atau pengelolaan. Betul, pengaturan atau pengelolaan yang lain. Apa ya? Manajemen. Mengelola. Ya benar, mengelola. Jadi ada yang mengatur dan mengelola, terus ada yang melaksanakan. Ya, banyak macamnya arti manajemen. Jadi pada pertemuan hari ini itu agendanya kita diskusi. Jadi sebelum diskusi Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu mengenai apa itu manajemen. Kemudian bagaimana unsur-unsur manajemen, kemudian apa saja fungsi-fungsi dalam manajemen, dan bagaimana penerapan dalam manajemen. Ibu harap kalian dapat mengerti dan menjelaskan apa itu manajemen, kemudian apa saja unsur-unsur dalam manajemen, dan bagaimana fungsi serta penerapan manajemen dalam kegiatan di sekolah. Langsung saja ke materinya ya.
No, Ibu. Ya Bu. Nah, tadi materi manajemen ini merupakan materi terakhir di kelas 10 semester genap. Jadi untuk pertemuan ke depannya gitu ya, sudah tidak ada materi lagi di kelas 10. Seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman semua, manajemen itu ada yang mengelola, ada yang mengatur, ada yang merencanakan, ya macam-macam. Lalu manajemen itu sebenarnya dari bahasa apa sih? Apakah dari bahasa Inggris? Dari bahasa Inggris. Atau dari bahasa Prancis kuno? Dua-duanya ini. Keduanya. Ya, Ibu akan menjelaskan. Next slide. Nah, ada pengertian manajemen. Manajemen itu dari bahasa Prancis kuno. Manajemen yang artinya seni melaksanakan dan juga mengatur. Nah, pengertian manajemen itu banyak sekali. Ada pengertian menurut para ahli dan juga yang ditinjau dari berbagai segi. Nah, di menurut para ahli ada menurut Henry Fayol, itu yang paling populernya gitu. Kemudian ada De Liang Ji, kemudian ada George. Nah, yang pertama ini fotonya Henry Fayol. Ini pendapat yang paling terkenal gitu ya mengenai manajemen. Ibu, waktu ngobrol dulu Bu. Ayo, Ibu. perhatikan ya. Di Ya, sini perhatian ke depan karena ini sangat penting. Bisa jadi ini keluar dalam ulangan akhir semester, oke? Ya, Ibu. Ya baik Bu. Manajemen ini menurut Henry Fayol, boleh deh dibacakan oleh Okta, tadi ngobrol terus. Ya, Ibu. Jadi menurut Henry Fayol itu manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Ya benar ya, jadi manajemen ini merupakan suatu proses. Nah, kita garis bawahi kata kuncinya. Itu adalah suatu proses. Proses apa saja? Ya, itu proses merencanakan, mengorganisasikan, kemudian menggerakkan apa? Menggerakkan sumber daya manusianya dan juga mengadakan pengendalian untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan. Paham? Paham Ibu. Nah, di sini ada pengertian yang ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama ada segi seni. Ada yang tahu? Belum tahu. Ibu, Belum tahu Ibu. Jadi menurut segi seni itu, manajemen merupakan seni untuk menyelesaikan pekerjaan dengan orang lain. Kemudian ada segi ilmu pengetahuan. Boleh Okta. Apa itu segi ilmu pengetahuan? Segi ilmu pengetahuan itu kan berarti kalau manajemen itu bersumber dari khazanah ilmunya. Ya, dari khazanah ilmu yang bentar ya, kita tepuk tangan terlebih dahulu. Yang berusaha untuk mengungkapkan gitu, mengapa dan bagaimana suatu manusia ini saling bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, pemanfaatnya, itu tujuannya, gitu ya. Kemudian ada nomor 3 itu ada dari segi proses. Namun dari proses ini ada proses merencanakan, kemudian mengorganisasikan, menggerakkan dan juga mengawasi atau controlling. Yang keempat ada segi kolektivitas orang. Kolektivitas ini artinya apa? Penggabungan gitu Bu.
kurang tepat ya. Boleh yang lain? Kolektivitas. Iya, Sesuai dengan aktivitas orang kan, sesuai dengan kolektivitas. sesuai dengan kegiatan. Mengkolektifkan hanya. Jadi kolektivitas ini sekumpulan orang. Jadi dikumpul menjadi satu gitu ya. Jadi manajemen ini merupakan sekumpulan orang. Yang di depan kenapa ketawa? Ayo mau diketawain. Ibu. Ada mulu. Perhatikan ya. Iya, Ibu. Jadi kolektivitas orang. Misalnya nih ya, dalam sebuah kelompok itu terdiri berbagai anggota yang saling bekerja sama. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya ibu membagi satu kelas ini menjadi 4 kelompok, kan ya? Boleh deh Hania saja yang menjelaskan. Contohnya seperti apa? Yang mana Bu? Yang kolektivitas orang. Contohnya misalkan dalam dunia pekerjaan gitu ya Bu. Terus apa ya, penggabungan orang-orang itu berdasarkan kegiatannya gitu Bu. Kegiatan berdasarkan divisinya gitu. Ya, untuk apa sih itu? Untuk bisa mengelola pekerjaan satu divisi itu. Menurut kalian betul? Betul, Ibu. Betul? Ya betul, tapi kurang tepat ya. Jadi Safina Bu yang mau nambahin. Safina mau nambahin? Sama Ibu tadi kayak divisinya, jadi untuk mempermudah aja antara satu bidang dan Iya, betul ya. Tapi kurang tepat. Jadi kolektivitas itu gimana? Dengarkan ya. Oke, ulangi. Nih, segi kolektivitas orang. Jadi manajemen ini sekumpulan orang-orang yang saling bekerja sama. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Misalkan ibu membagi dalam kelas ini membagi 2 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu beranggotakan 5 orang. Nah, 5 orang ini saling bekerja sama. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai yang memuaskan dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Mengerti? mengerti. Oke. Selanjutnya itu ada segi profesional. Nah, untuk mengelola suatu kegiatan atau untuk mengelola kegiatan atau mengatur atau melaksanakan itu perlunya suatu keterampilan dari diri seseorang dan keahliannya juga. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Oke. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Ibu, cukup. Cukup. Menurut anak-anak semua, dari pengertian dari Henry Fayol ini termasuk ke segi apa? Ini kita lihat lagi ya pengertiannya. Apakah segi seni? Segi Atau segi proses? Segi proses. Kenapa disebut segi proses? Karena Henry Fayol itu menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan. Jadi ada kata prosesnya itu Bu. Ya, betul. Kita tepuk tangan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini terdapat unsur-unsur manajemen.
Biasanya unsur-unsur manajemen ini biasanya disebut dengan istilah apa? Angkat tangan. 6M. Ya, betul Tania. Jadi dia nggak menunjuk. Bilang angkat tangan ya, yang menjawab angkat tangan. Jadi harus berani untuk angkat tangan ya. Tapi kan Memberikan malu-malu. pendapatnya. Lain kali angkat tangan ya. Jadi ada tenaga kerja. Contohnya ya. Gimana contohnya? Contohnya tenaga kerja seperti guru. Iya betul. Jadi gini saja nih ya. Ibu akan berikan contoh kasus ya. Di sini tuh ada produksi risol mayo. Ada tenaga kerja, orang yang membuat risol mayonya. Kemudian ada uang. Uang itu untuk apa? Untuk membeli bahan bakunya, kemudian untuk membeli mesinnya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mesin. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah proses pembuatan dan peningkatan kuantitas serta kualitasnya. Nah, yang keempat itu ada bahan risol mayo ada apa saja? Tepung terigu, Tepung panir. mayonnaise, Iya betul. sosis. Oke, kemudian ada metode. Metode di sini sudah mengerti atau belum? Tata cara ini Bu. Ya, tata caranya. Oh, Step by step gitu ya, step by step untuk membuat risol mayo itu seperti apa gitu. Bagaimana risol mayo itu tetap crispy walaupun sudah lama diinginkan gitu ya. Dan terakhir itu ketika risol mayonya sudah jadi gitu ya, sudah berbentuk risol mayo nih ya, maka siap untuk dipasarkan. Setelah siap untuk dipasarkan, maka tujuannya tercapai. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah mendapatkan pendapatan atau laba dari penjualan risol mayo. Ibu itu ada yang telat ibu. Ibu ada yang telat Bu. Ada yang telat? Iya. Siapa nih yang telat ya? Yang masuk nih. Dari mana? Dari toilet. Oh, lama sekali. Udah ya, duduk ya. Sini di depan. Kosong ya dulu. Oke. Lain kali jangan telat ya. Nanti ketinggalan materinya. Siap Bu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi manajemen. Ini fungsi manajemen secara umum ya, anak-anak. Itu ada perencanaan yang merupakan hal dasar dalam penentuan tujuan, penentuan tema kegiatan, atau menentukan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian, yaitu menempatkan orang-orang sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Yang ketiga itu ada pelaksanaan, jadi pengarahan atau menggerakkan orang-orang yang tadi sudah diorganisasikan itu digerakkan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dan yang keempat itu adalah pengawasan, jadi perlunya pengendalian atau penilaian, pengawasan gitu ya, jadi dinilai kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum gitu tujuan kegiatan tersebut. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oh, tadi yang baru masuk ada yang ditanyakan? Enggak, Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Oke, selanjutnya itu nah, ada penerapan manajemen dalam kegiatan sekolah. Kira-kira ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak berorganisasi. Organisasi semua Bu. Organisasi OSIS, angkat tangan. Organisasi Paskibra. Paskibra. Organisasi PMR.
kayak MPK itu. Oh, MPK, jadi Di atasnya pengawas OSIS, ya, iya. MPK tuh. Kemudian Okta organisasinya apa? Jurnalis itu. Jurnalisi. Wah, keren banget ya. Hebat Oh, ya. dia jadi kameramen. Yaitu ada Oh, jadi expo bisa. Bawa berita acara dulu. Nah, perhatikan, perhatian ke depan. Ya, ya, Sudah itu boleh. ya. Jadi terdapat penerapan manajemen dalam kegiatan sekolah seperti di OSIS atau di organisasi-organisasi lainnya. Ada fungsi perencanaannya, kemudian ada pengorganisasiannya, ada pelaksanaannya, ada pengawasan kegiatannya. Sampai sini ada yang masih belum paham? Paham Ibu. Ada yang ditanyakan? Cukup. Baik, jika cukup kita lanjutkan ke sesi diskusi ya. Kalian nanti akan berdiskusi. Sebelumnya Ibu sudah membagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 itu anggotanya ada Safina, ada Okta yang diketuai oleh Okta. Kemudian di kelompok 2 itu ada Kania, kemudian ada Naila yang diketuai oleh Kania. Untuk langkah-langkahnya perhatikan, karena Ibu tidak akan mengulangi lagi langkah-langkahnya. Ibu akan membagikan lembar kerja ke tiap kelompok. Nah, masing-masing kelompok berdiskusi dengan anggotanya masing-masing. Paham? Paham Ibu. Ibu berikan waktu selama 30 menit pengerjaan diskusi kelompoknya. Setelah selesai, masing-masing kelompok itu perwakilannya ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi. Setuju? 30 menit? Paham ya? Oke. Ibu berikan kelompok 1, ini kelompok 2. Makasih Bu. Kalian diskusi kelompoknya yang kondusif ya, nanti akan Ibu keliling bergilir ya. Gimana? Ada yang Jadi nanti dijelasin soal unsur-unsurnya ya Bu ya. iya, kan unsur-unsurnya ada apa saja? Ada 6. Meton, Jika salah satu unsurnya ternyata tidak dipenuhi, misalnya ternyata materialnya tidak ada, apa yang terjadi kira-kira? Ya, paham ya? yang paling Itu yang di pojok, kenapa makan? Gak makan Bu. Simpan dulu Tahu makannya. belum waktu istirahat sih. Nanti bentar lagi istirahat. Jadi sabar dulu, disimpan dulu. Melin Bu. Ini ya Bu, penerapan fungsi ya Bu. Aku. Oke, waktunya tinggal 15 menit lagi ya anak-anak. boleh searchingkan Bu. Boleh Ibu bebaskan untuk melihat referensi lain, tapi tidak boleh membuka yang lain gitu ya. Bu, izin. Membuka WA. Izin pinjam pulpen dulu ya Bu ke belakang. Boleh.
Nggak buat PR aja Bu? Tidak, karena minggu depan kita sudah ujian akhir semester ya. Jadi ini materi terakhir ya Bu? Iya, harus maksimal pengerjaannya. Sudah Ibu. Belum Bu, Kania belum. Sudah diperiksa lagi. Ya, jawabannya. Ini sudah kan? Sudah Ibu. Ya, HP-nya disimpan kembali ya. Iya. Boleh main HP. Ini kan Bu. Iya, benar. Lulus kebutuhan sampai di kegiatan tesis perencanaan itu adanya apa? Ada yang cuma teman-teman. Kemudian organisasi itu aku kuning. Selesai Bu. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Oke, yang terlebih dahulu mau di switch, boleh ya? Perwakilan kelompoknya maju dulu. Kita switch kayaknya. Semuanya maju Bu. Perwakilannya. Perwakilan dulu ya Bu. Iya. Tadi kalian disuruh switch. Maju. Ya, maju. Kita switch ya. Siapa yang duluan mempresentasikan? Nah, Sabina punya dendam sama saya Bu. Satu, dua, tiga. Akta kalah Bu. Apa Jadi di sini dari kelompok 1 sudah mendiskusikan tentang pertanyaan, yaitu bagaimana jika unsur-unsur manajemen atau yang tadi ya dijelaskan 6M itu salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi itu tidak tercapainya kegiatan manajemen secara maksimal, karena kan setiap unsur itu dari 6M tadi itu kan saling berkaitan ya, dan saling mempengaruhi satu sama lain agar bisa mencapai sebuah tujuan dari manajemen itu sendiri. Sehingga jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi secara tidak langsung, walaupun mungkin memang tidak mempengaruhi secara mendetail, tapi mungkin memang akan berpengaruh terhadap ketercapaian dari sebuah manajemen. Ya, terima Mau kasih. nanya. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Terus ada pertanyaan bagaimana agar membuat perencanaan yang baik. Yang pertama membuat bisnis plan. Bisnis plan ya. Iya. Apa itu bisnis plan? Jadi bisnis plan itu kayak membuat ya sama sebenarnya membuat Apa bisnis plan? tapi lebih rancangan yang lebih signifikan gitu, lebih harus ada kata bisnis atau planning aja. oh ya, harusnya bisnisnya nggak usah. Kasih. Ya. Terima kasih Akta. Mungkin dari anggota lainnya ingin menambahkan jawaban Okta. Cukup Ibu. Oke,
selanjutnya ada presentasi dari kelompok 2 ya. Ya, baiklah teman-teman, di sini saya menyampaikan hasil dari kelompok 2, bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah. Nah, misalkan yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah itu berperan sebagai tanggung jawab penuh atas semua kegiatan di sekolah. Yang kedua wali kelas, itu mengelola dan manajemen kelas. Dan yang ketiga itu ada OSIS, itu kan dia sebagai fungsinya manajemen itu kayak mengadakan rapat, terus ada mengadakan kegiatan di sekolah. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, tadi kan kelompok 2 itu bertanya kepada kelompok 1, bagaimana membuat perencanaan yang baik. Nah, kita harus mengetahui ini di sebentar ya anak-anak. Ini bisa nih, dia Jangan aja terus. tolong. Hei. Perencanaan yang baik, maka ada istilah seperti ini. The basic vision atau 5W 1H. Apa saja 5W 1H? What? Where? When? Pelan-pelan ya. When? When. Kemudian kemudian Why? why. Dan how? Terakhir, How? Wah, apa pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian ada where, di mana pekerjaan itu dilakukan. Yang ketiga ada when, kapan pekerjaan itu dilakukan. Di tempat itu adalah who, siapa saja yang dapat bekerja gitu ya. Dan yang kelima itu why, kenapa kita harus melakukan pekerjaan ini. Dan yang keenam itu adalah how, bagaimana cara kita untuk bekerja, bagaimana cara kita untuk mencapai sebuah tujuan. Bagaimana kalau berdua paham? Paham Ibu? Paham Ibu. Ya, jadi jawaban kelompok 1 ini bagus, jawabannya itu dengan membuat perencanaan. Tapi yang ditanyakan oleh kelompok 2 ini, bagaimana caranya membuat perencanaan yang baik? Maka jawabannya di sini adanya harus menyusun 5W 1H. Kemudian bagaimana jika unsur manajemennya itu salah satunya tidak dipenuhi? Nah, menurut kelompok 1 ini, jika tidak terpenuhi maka namanya itu bukan manajemen secara maksimal, tapi ada beberapa yang tidak dipenuhi. Ya, memang benar tidak maksimal, tapi yang ditanyakan itu apa yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi jika salah satu unsurnya tidak dipenuhi? Kan kita perlu tahu ya, manajemen itu tujuannya untuk apa? Manajemen, apa manajemen itu? Proses kan? Ya, mengelola Untuk mencapai tujuan. tujuan.
Nah, selain ada prosesnya, di sini juga ada unsur-unsurnya. Nah, ketika salah satu unsurnya tidak dipenuhi, maka tidak maksimal, tidak tercapai. bukan tidak tercapai, akan menghambat ketujuannya. Menghambat. Oke. Paham? Paham, Ibu. Untuk untuk yang pertanyaan kelompok 2 itu tadi, bagaimana penerapan fungsi manajemennya dalam kegiatan di sekolah? Yaitu ada OSIS, dalam perencanaannya ada apa? Rapat atau rapat rutin, menentukan tanggal acara, kemudian menentukan tema, kemudian ada organisasi, pengorganisasian, ada open recruitment, kemudian menetapkan anggota-anggotanya sesuai dengan job desk-nya, kemudian ada pengarahan yaitu menggerakkan, jadi mengkoordinir anggota-anggotanya untuk melakukan sesuai dengan job desk-nya. Kemudian yang keempat itu ada pengendalian atau pengawasan, apakah tujuan yang telah dilakukan oleh OSIS ini, acara-acara yang telah dilakukan oleh OSIS ini sudah sesuai dengan tujuan atau belum, ya. Paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Kayak tadi kita sudah belajar mengenai pengertian manajemen, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengawasan sumber dayanya untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian kita juga udah membahas mengenai unsur-unsur, ada money, mesin, metode, market, dan juga material. Yang ketiga itu kita sudah membahas mengenai fungsi manajemen. Ada fungsi apa saja? Fungsi perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, dan juga yang terakhir itu penerapan fungsi manajemen. Biasanya di sekolah itu ada di kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS ataupun ekstrakurikuler lainnya. Pada hari ini Ibu lihat semuanya sudah aktif ya, sudah sangat yang aktif, sangat banyak yang aktif. Walaupun ada beberapa yang kurang aktif, nanti ditingkatkan lagi keaktifannya, dan untuk yang sudah aktif dipertahankan keaktifannya. Dan tadi juga presentasi dari dua kelompok ini sudah baik, penjelasannya juga sudah dapat diterima dengan lantang, walaupun ada beberapa sedikit kurang kurang benar gitu, kurang sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan di lembar kerja. Karena ini sudah menunjukkan waktu istirahat ya, Ibu rasa cukup sampai hari ini. Nah, untuk kedepannya, pertemuan depan kalian akan ujian akhir semester. Ibu amanahkan kalian untuk membaca di buku paket, di buku catatan, dan juga di referensi lain mengenai materi-materi yang telah kita ajarkan selama satu semester ya. Jadi di semester kedua dibaca ya materi-materinya ya. Buat kisi-kisinya gimana, Bu? Kisi-kisi itu buat apa? Buat potongan kita belajar ini, Bu. Iya, patokannya itu ya materi-materi yang telah kita ajarkan ya. Berarti hampir semua keluar ya, Bu? Tidak, di semester kedua aja. Oh. Materi-materi yang di semester 2. Baik. Nah, ada yang tanyakan? Sudah cukup. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Yeay. Ibu rasa cukup belajar hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.